Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat menjalankan ibadah puasa. Siang hari ini saya akan sedikit mereview tentang video saya 2 tahun lalu. Ketika itu saya unboxing pompa Sunsun JTP 3800 atau JTP 3000 ya, nanti saya bukakan. Untuk kardusnya juga masih ada di dalam. Jadi setelah pemakaian 2 tahun dan running selama 24 jam untuk kolam koi ini, bagaimana, apakah masih bagus atau tidak untuk teman-teman semua. Jadi apa ini bagus untuk dibeli atau digunakan, apa kekurangan dan kelebihannya, mari kita review bersama. Oke teman-teman, jadi ini kardusnya dulu masih utuh ya. Dulu saya beli, ternyata ini speknya JTP 3000 ya, 3000 liter per detik. Ini harganya sekitar 500.000 ya, 400 sampai 500 ribuan ya. Memang termasuk mahal, tapi ya nyatanya sampai sekarang ini masih bagus ya, masih running ya, running selama 24 jam. Ini JTP 3000 ya, JTP 3000 ini saya pasang menggunakan ini ya, pipa untuk output apa namanya, mesin cuci ya. Coba kita cek dulu. Ini masih running. Ini kolamnya. Oke, ini pompanya kita copot saja ya, ini nggak saya kunci. Wah ini airnya sangat deras ya, lihat sangat deras. Jadi ini pompanya JTP 3000. Untuk gayanya ya, dia itu selama 24 jam running ya, itu saya di gaya 900 rumahan ya, itu habisnya cuman sekitar 40.000, tambahan 40.000. Itu pun ada tambahannya, yaitu saya aerator AC/DC. Aerator AC/DC saya menggunakan merek Jibu ya. Ini kadang saya nyalakan, kadang tidak sih, utamanya kalau mati lampu saja. Jadi nyatanya JTP 3800 ini sangat baik ya. Selama ini tidak pernah ada masalah selama 2 tahun ini. Cuman ini minggu lalu itu di bagian kabelnya ada yang mengelupas ya, karena mungkin sering saya putar-putar ya. Ketika saya menguras ini, itu sering saya gunakan untuk sebagai penyedot ya. Jadi kadang saya di sana, kadang saya di sini, pompanya itu saya bawa ke sana, bawa ke sini, bawa ke situ, seperti itu. Oleh karena itu, ini bagian belakangnya ini kemarin ini ya. Jadi bagian belakangnya ini kemarin saya lem itu ya, saya kasih lem bakar ya. Saya kira ini aman sih, tapi secara performa memang ini sangat luar biasa ya. Setelah ini akan coba saya buka bagaimana cara membukanya, karena pada awal saya punya ini juga bingung membukanya. Ini saya rangkaiannya menggunakan drat bawaan ya. Jadi drat bawaannya itu diameter untuk pipa 1/4 ini ya, 1/4 ini. Jadi untuk bawaannya itu ada pipanya, ada
berapa jenis, coba saya cek dulu, saya agak lupa. Ini ada berat. Ya aslinya ini ada untuk penutupnya ya tadi, karena itu sudah saya yang di dalam kolam sudah saya modif, belum pernah saya pakai ini. Nah ini untuk beratnya ini mungkin sekitar 1 in ya, lebih kecil dari ini. Oh iya 1 in ini untuk 1 in. Kalau yang di dalam itu yang terpasang 1/4 in. Jadi ada 2 berat bawaan ya. Nah, untuk pemasangan di kolam ini saya menggunakan berat 1/4 in. Saya gabungkan dengan ini ya, dengan pipa apa ini, output untuk mesin cuci. Waktu itu saya beli sekitar 2 meter ya. Saya menggunakan ini supaya lebih elastis, jadi gampang untuk diputar-putar ya, karena ini kolamnya bukan kolam yang didesain untuk ikan koi ya, hanya untuk kolam lele. Waktu itu cuman bosen pengen nyobain koi, jadilah kolam yang seperti ini. Oke baik teman-teman, saya akan coba untuk bongkar ya, untuk bongkar apa ini, pompa ya. Bagaimana cara membongkarnya? Nah, begini, saya spill ya. Jadi kita nggak perlu nyopot ini juga bisa untuk membongkar ya. Jadi ini sangat simpel sekali ya untuk membuka pompa ini. Cukup jadi ini ada penahannya. Ini harus kita sliding ke kanan ya. Saya sambil memegang HP. Nah ini oke, ini terbuka ya. Ini karena sudah sering dibuka jadi mudah. Awalnya dulu harus diketok pakai apa ya, pakai pisau atau pakai apa itu, pakai gagang pisau. Nah jadi dibuka seperti ini ya. Ini penguncinya. Ini tinggal kita putar saja. Kita putar. Oke, kita putar. Tinggal dilepas. Nah ini sudah terlepas ya, seperti ini. Jadi dia terpisah ya pipanya. Nah untuk dalemannya ini sangat bagus ya. Jadi sudah menggunakan apa ini istilahnya, menggunakan as yang dari bahan keramik, tidak lagi menggunakan yang besi. Jadi ini pakai keramik. Selama ini nggak pernah ada masalah ini. Padahal saya pemakaiannya juga menggunakan under gravel, dan filter under gravel itu kan sering tersedot pasir-pasir kecil ya, karena saya medianya menggunakan pasir malang. Ini sangat aman, masih bersih juga. Jadi kemarin masalahnya cuman ada di sini, dan itu mungkin karena kesalahan saya juga, karena sering tekuk-tekuk ya. Mungkin kalau nggak pernah dicopot-copot gitu ya aman aja. Ini bisa sampai berapa tahun ya, ini sudah 2,5 tahun lebih, dari tahun 2022 ya, 2022 bulan Maret ya, Maret 2022 sampai sekarang masih bagus.
Ya baik teman-teman, tadi sudah saya bongkar ya. Jadi ya mesin ini masih sangat bagus sekali ya. Ini masih sangat bagus sekali. Umurnya juga sudah 2,5 tahun. Harganya waktu itu memang masih mahal, cuman performanya ini tidak pernah gagal. Tapi ini daya listriknya ini sangat murah ya, sekitar 40 ribuan saja. 24 jam running, airnya sangat deras. Untuk kolam koi ukuran 2 kubik sampai 3 kubik masih aman, masih sangat aman. 3 kubik, jadi sejam itu air sudah ganti dengan sudah muter ya, satu kali circle, satu circle-nya itu 1 jam itu sudah 1 circle. Apalagi kalau pompa ini digunakan untuk chamber ya. Kalau chamber itu kan dia menyedot air yang tidak ada pasir-pasirnya ya, kotorannya itu dalam bentuk kotoran ikan, jadi tidak keras seperti itu. Pastinya harusnya ya lebih awet. Kalau ini kan kadang ya pasir malangnya masuk, ditambah kotoran-kotoran. Kadang juga saya buat untuk menyedot pasir malang seperti itu. Jadi untuk pompa Sunsun CTP 3000 sampai 3400 ya. Kalau ini 3000 ya, itu sangat recommended untuk dibeli, bukan karena harganya yang mahal, tapi karena keawetan dan juga karena keiritan di dalam konsumsi listriknya. Selain itu, ini juga moncongnya itu bisa langsung masuk ke pipa ya. Jadi seperti tadi sudah saya bongkar, jadi moncongnya itu bisa saya masukkan ke pipa ya. Jadi saya buka ininya tadi, jaring-jaringnya yang di sini, kemudian saya buka, saya masukkan pipa. Jadi saya belikan pipa yang ukurannya pas, ini sekitar ukuran berapa ini saya lupa ya. Ya pokoknya itulah. Oke teman-teman, jadi ini sangat bagus dan sangat recommended. Salam hobi koi. Untuk yang mau membuat kolam koi, semangat terus belajar. Kalau gagal ya wajar, berkali-kali gagal ya jangan patah semangat. Mati ya biasa. Oke, salam hobi koi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.